Hai, stroker harus bahagia. Saya malam ini akan menyampaikan sesuatu bagi Bapak Ibu, teman-teman, para stroker pasca stroke, penyintas stroke yang kita sama-sama mengalami proses bagaimana kita mencapai pemulihan nanti. Kita sampai hari ini saya pun masih terus berjuang untuk mencapai kepulihan. Jadi melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi siang, bahwa hari ini oke, bagus, ternyata besok jalan kacau, semua kaku. Hari ini kaku, nggak enak, tapi besok ternyata kok tiba-tiba ringan. Padahal minum obatnya juga sama, tetap saya minum amlodipin, kemudian vitamin B kompleks, ya kalau saya boleh sebut, saya Neurobion biru saya minum, vitamin C karena saya agak flu nih, minum vitamin C juga. Kalau lagi cuaca dingin tidak ada matahari, saya menggunakan vitamin D3. Terus malam kolesterol saya juga minum simvastatin, kok nggak salah ya, 10 mg. Jadi Bapak Ibu, memang stroke kita beda-beda betul. Ada yang berpendapat stroke kita betul memang berbeda. Ya bagaimanapun saraf kita itu diciptakan Tuhan bermiliar ya, bukan berjuta, miliar saraf nih. Apa namanya, sel apa sih namanya? Saya bukan dokter jadi saya kurang tahu. Tetapi di mana di situ ada kerusakan, di situ ada pecah pembuluh darah, di situ titik di mana ada penyumbatan, disitulah akan terjadi kelemahan di dalam tubuh kita. Sangat mempengaruhi, beda-beda Pak. Jadi saya pikir kita harus tetap mengucap syukur. Saya mengambil hikmahnya dari kebaikan Tuhan itu, kita harus tetap mengucap syukur. Kita masih diberi kesempatan, apalagi saya karena hemoragik, pecah pembuluh darah ya. Kita harus tetap mengucap syukur kebaikan Tuhan, dan kita harus tetap optimis akan kehidupan kita ke depan. Proses kehidupan pemulihan kita harus optimis. Memang kalau saya baca di beberapa komentar dan di grup WA juga, mereka banyak yang down ya, down. Karena yang mereka rasakan adalah, kok semakin hari saya semakin menurun, semakin hari saya semakin down, sampai bilang katanya mungkin ini penyakit ini yang membawa saya kepada kematian kan. Ya, kematian itu kita bisa melewati apa saja Bapak Ibu. Bukan saya stroke, jantung, ginjal, apalagi hati, liver, bahkan air sangka, kecelakaan atau apapun, Tuhan bisa pakai dengan apapun proses kematian kita. Tetapi yang pasti adalah kita harus tetap optimis, tetap ucap syukur di dalam proses kita mengalami stroke dan mengalami proses pemulihan. Kita nggak tahu kapan pulih, tapi yang pasti Bapak Ibu harus terus mengucap syukur. Jadi pesan saya adalah, kita harus tetap menaikkan doa kita, harus tetap latihan, tetap melatih kaki lemah nih, kaki lemah saya di kanan, saya harus tetap melatih, sekalipun naik turun, gelombangnya naik turun. Ini tangan saya bisa bisa begini ya, saya begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih sulit untuk membuka, ini juga masih ada yang sulit. Teman saya masih banyak yang seperti itu, masih sulit membuka aja segini ya. Untuk memerintah nih, otak memerintah untuk jari bergerak lurus itu sulit ya. Saya mengucap syukur saya bisa membuka. Bapak Ibu yang masih lemah, terus berlatih. Saya percaya pasti suatu saat pasti bisa.
Hanya saja jangan mempunyai pikiran bahwa inilah yang membawa kematian saya. Jangan Bapak Ibu, harus bangkit, harus bangkit, harus bangkit. Kita bersyukur. Saya mau cerita sedikit ya. Baru kemarin teman saya, tetangga saya yang biasanya dia orangnya energik, kerja pulang malam, pagi dia berangkat kerja pulang malam, sehingga kami juga jarang ketemu. Sehat, kelihatannya sehat, kelihatannya sehat. Tapi kemarin pagi terkejut saya mendengar bahwa beliau meninggal. Dan saya nggak ngerti kenapa. Saya tanya sama teman-teman tetangga, kenapa? Saya cari tahu. Ternyata hari itu dia dibawa ke rumah sakit dan beritanya meninggal. Melihat surat dari dokter, di situ dibilang katanya meninggal apa? Dia pokoknya dibilang bahwa ketika sampai di rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal, jantung. Ya saya hanya ngasih semangat Pak Ibu ya. Ada yang komentar tadi di konten saya sore hari ini, yang apa yang saya sampaikan tadi, Ibu harus semangat, Bapak harus semangat ya, bahwa kita nggak ngerti dalam kondisi kelemahan kita ini Tuhan beracara, Tuhan ada rencana yang baik. Kenapa saya kena stroke? Ya, saya yakin Tuhan mempunyai rencana dan maksud yang baik terhadap kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ya, sebagai orang beriman, orang percaya ya, baik Bapak Ibu yang Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, harus percaya kepada Sang Pencipta bahwa ada penguasa di dalam kehidupan kita yang mengaturnya semua. Dan kita sekarang adalah tugas kita adalah prosesnya, menjalani proses kita ini ya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap semangat melewati stroke ini. Bapak Ibu pasti pulih. Kita nggak tahu kapan pulih, tapi pasti pulih. Paling penting optimis, berlatih terus ya. Tetap semangat, kita harus tetap menjadi berkat. Coba saya akan menyanyikan nyanyian, mungkin Bapak Ibu sering mendengar. Ini jari saya masih agak keriting, cuman saya juga berusaha genjreng ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, saya senang ini untuk bermain musik karena memang ya. Coba sebentar. Oke, saya setel dulu ya. Saya akan nyanyikan lagu ini ya. Ini memberikan kekuatan buat kita semuanya. Genjreng juga masukin dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus tetap mengucap syukur bahwa hidup ini kita kesempatan kita untuk tetap menjadi berkat,
tetap kondisi tubuh kita yang lemah ini tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kita memberi semangat kepada teman-teman, tetangga, siapapun saja. Orang melihat kita dalam kondisi begini, kita tetap bangkit, itu orang akan terberkati. Mereka yang sehat terberkati. Kita yang lemah ini masih semangat, masih optimis, ya, masih bahagia, itu akan menjadi berkat juga bagi semua orang, bukan saja bagi teman-teman stroker, bagi semua orang. Mereka akan melihat, Bapak Ibu itu dalam kondisi seperti itu, mereka masih semangat, apalagi saya masih sehat, masih apapun masih bisa saya lakukan. Saya harus tetap mengucap syukur. Nah, kita harus tetap menjadi berkat ya Bapak Ibu ya. Jadi pesan dari saya, dalam kondisi apapun kelemahan kita serahkan kepada Tuhan, dan tugas kita adalah terus kita menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Oke, Tuhan memberkati. Salam stroker harus bahagia.